Halo, perkenalkan nama saya Gati Nur Anggorwati dengan NIM 240013844 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kita akan membahas beberapa tujuan pembelajaran yang penting terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pertama, kita akan memahami konsep dasar AI dan bagaimana teknologi ini bekerja dalam memproses data dan membuat keputusan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi berbagai penerapan AI, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di berbagai sektor industri seperti kesehatan, transportasi, dan e-commerce. Kita juga akan mengevaluasi keuntungan yang ditawarkan AI, tantangan yang mungkin muncul, serta dampak etis yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Terakhir, kita akan mencoba memprediksi arah perkembangan teknologi AI di masa depan dan mengapa regulasi yang tepat menjadi semakin penting untuk perkembangan ini berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, memahami semua aspek ini diharapkan kita dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan kritis terhadap teknologi yang terus berkembang pesat ini. Lalu apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Tujuan utama AI adalah memahami dan mereplikasi proses berpikir manusia, menciptakan sistem yang dapat belajar, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Contoh AI yaitu asisten virtual, Google Assistant, Siri, Bixby, dan lain-lain. Rekomendasi film di Netflix dan mobil tanpa pengemudi. Lalu mengapa AI itu penting? Kecerdasan buatan atau AI menjadi sangat penting karena memiliki potensi dasar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan membawa dampak positif yang signifikan. AI digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, pendidikan, dan transportasi. AI membantu menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan berulang, memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan kreatif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang seperti industri, manufaktur, dan layanan. Inovasi dan pengembangan, AI mendorong inovasi dan pengembangan di berbagai bidang. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola yang tidak terlihat oleh manusia. AI dapat membantu menciptakan solusi baru untuk masalah-masalah kompleks seperti pengobatan obat baru dan transportasi yang lebih efisien. Pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat membantu manusia membuat keputusannya lebih baik berdasarkan data dan analisis yang akurat. Dalam bisnis, AI dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan mengelola risiko. Dalam bidang kesehatan, AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Peningkatan kualitas hidup, AI dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai cara. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi yang membantu orang-orang dengan disabilitas, menyediakan layanan kesehatan yang lebih terjangkau, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Transportasi industri, AI memiliki potensi untuk mengubah cara industri beroperasi secara fundamental. Misalnya, dalam industri manufaktur, AI dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam industri retail, AI dapat digunakan untuk personalisasi pengalaman belanja pelanggan dan meningkatkan penjualan. Lalu bagaimana cara kerja AI? AI bekerja dengan cara pertama, AI akan mengumpulkan data. AI memulai prosesnya dengan mengumpulkan dan menerima data. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan data sensor dari perangkat tertentu. Semakin banyak dan beragam datanya, semakin kaya pengetahuan yang bisa dipelajari AI. Kedua, memproses data. Setelah data terkumpul, AI menggunakan algoritma khusus untuk menganalisis dan mengenali pola dalam data tersebut. Proses ini disebut training atau pelatihan model. Semakin sering AI dilatih, semakin akurat ia mengenali hubungan dan struktur dalam data.
Misalnya, untuk mengenali wajah, AI akan mempelajari ribuan gambar wajah untuk memahami ciri khas yang membedakan satu wajah dengan yang lain. Ketiga, mengambil keputusan. Ketika AI sudah memahami pola, ia bisa membuat keputusan atau memberikan solusi berdasarkan pemahaman tersebut. Misalnya dalam aplikasi kesehatan. AI bisa menganalisis gejala yang dialami pengguna dan memberikan rekomendasi tindakan atau mengarahkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter. Singkatnya, AI belajar seperti manusia, mengamati, memahami, dan bertindak berdasarkan pengalaman. Dengan kemampuan ini, AI menjadi alat yang sangat kuat untuk membantu menyelesaikan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Contoh sederhananya, AI di toko online merekomendasikan produk berdasarkan riwayat belanja pengguna. AI di aplikasi kamera bisa mengenali wajah dan memberikan efek. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, AI sebenarnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Bahkan seringkali kita menggunakannya tanpa disadari. Di bidang transportasi, misalnya kita mengenal mobil tanpa sopir seperti Tesla yang dilengkapi dengan teknologi AI untuk mengenali rambu lalu lintas, mendeteksi kendaraan lain, dan membuat keputusan secara real time demi keselamatan penumpang. Di sektor kesehatan, AI membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan medis, mempercepat proses diagnosis, dan bahkan memprediksi kemungkinan penyakit tertentu berdasarkan pola data pasien, sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Dalam dunia e-commerce, platform seperti Tokopedia dan Shopee memanfaatkan AI untuk merekomendasikan produk yang relevan dengan minat kita, berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian sebelumnya. Ini akan membuat pengalaman belanja jadi lebih personal dan efisien. Di media sosial, algoritma seperti yang digunakan Instagram dan TikTok mempelajari preferensi pengguna, lalu menampilkan konten yang sesuai dengan minat mereka, sehingga membuat penggunanya semakin betah menghabiskan waktu di platform tersebut. Terakhir, di bidang keuangan, AI berperan penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan atau berpotensi fraud. Sistem secara otomatis mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa dan mengirimkan peringatan kepada pihak bank untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi, AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi yang sudah hadir di sekitar kita dan terus berkembang untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. AI membawa banyak manfaat luar biasa, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu kita pahami bersama. Keuntungan AI yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. AI bisa mempercepat proses yang biasanya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Contohnya, dalam industri manufaktur, robot berbasis AI dapat bekerja tanpa henti, mempercepat produksi, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, membantu manusia dalam mengambil keputusan. Dalam dunia bisnis, AI menganalisis data dalam jumlah besar untuk memberikan wawasan yang berguna. Misalnya, AI dapat memprediksi tren pasar atau merekomendasikan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, mengurangi pekerjaan berulang. Tugas-tugas rutin seperti mengelola email, memproses data, atau mengatur jadwal bisa diotomatisasi dengan AI, sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Namun, di balik manfaat ini ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. AI bisa menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Otomatisasi memang meningkatkan produktivitas, tetapi di sisi lain bisa mengurangi lapangan pekerjaan tertentu, terutama yang bersifat repetitif. Ini menjadi tantangan besar bagi tenaga kerja yang perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, keamanan data dan privasi menjadi isu penting. AI bergantung pada data, dan semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin tinggi resiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk melindungi privasi pengguna. Yang ketiga, bias dalam AI jika datanya tidak seimbang. AI belajar dari data, dan jika data yang digunakan cenderung bias atau tidak mewakili keberagaman, maka keputusan yang dibuat AI pun bisa tidak adil.
Ini bisa berdampak pada diskriminasi dalam berbagai sektor, mulai dari rekrutmen hingga layanan kesehatan. Lalu bagaimana dengan masa depan AI? Masa depan AI sangat menjanjikan dan akan terus berkembang, membawa dampak yang semakin luas di berbagai bidang kehidupan kita. AI akan semakin berkembang dan digunakan di berbagai bidang. AI yang lebih canggih bisa membantu menemukan obat, mendukung pendidikan yang disesuaikan, dan menghemat energi untuk lingkungan. Perlunya regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan AI. Semakin besar peran AI, makin penting adanya aturan yang melindungi privasi, mengurangi bias, dan memastikan penggunaan yang etis. AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas. AI dibuat untuk menjadi mitra, bukan pengganti manusia. Dengan mengerjakan tugas berulang, AI memberi kita ruang untuk fokus pada hal yang lebih kreatif dan bermakna. Kolaborasi ini akan menjadi kunci menciptakan solusi inovatif dan bermanfaat bagi dunia. Tips dan trik bertahan di era AI. Yang pertama, terus belajar dan beradaptasi. Di sini artinya ikuti perkembangan teknologi AI dan tingkatkan literasi digital agar tetap relevan di dunia yang terus berubah. 2. Kembangkan soft skills. Fokus pada keterampilan manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pemecahan masalah yang sulit digantikan oleh AI. Ketiga, kolaborasi dengan teknologi. Gunakan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai ancaman pengganti manusia. Yang terakhir, bangun jaringan dan komunitas. Terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa untuk berbagi pengetahuan atau bertukar ide dan tumbuh bersama untuk saling mendukung perkembangan karir dan menghadapi tantangan teknologi. Jadi kesimpulannya adalah AI adalah teknologi yang dirancang untuk mempermudah hidup kita, mulai dari membantu pekerjaan sehari-hari hingga mendukung inovasi di berbagai bidang. Tapi penting untuk menggunakan AI dengan bijak agar manfaatnya bisa dirasakan semua orang. Kita juga perlu terus belajar dan mengikuti perkembangannya supaya tidak tertinggal dan bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, teknologi AI bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pemahaman yang tepat dan pengelolaan yang bijak, kita bisa memanfaatkan AI sebagai alat untuk menghadirkan solusi yang cerdas yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Mari kita gunakan AI untuk membangun masa depan yang lebih baik di mana teknologi dan manusia saling melengkapi. Sekian, terima kasih.